Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Handayani. Kali ini akan membahas tentang transaksi dalam Islam yang diantaranya transaksi salam dan istisna, murabahah, mudorobah, musyarakah, dan ijarah. Kita masuk yang pertama, yaitu akad salam. Akad salam adalah akad yang mana barangnya diserahkan belakangan, ditangguhkan, tetapi bayarnya dibayar full di awal transaksi. Contohnya sekarang yaitu pre-order. Si A berjualan pakaian, kemudian karena tidak ada modal, kemudian dia buka pesan pre-order. Kemudian pembeli menghubungi pedagang tersebut dan ditransfer uangnya, dan kemudian pedagang pakaian menyerahkan pakaiannya ketika setelah jadi semua kepada pembelinya. Sedangkan akad istisna yaitu dinamakan akad pemesanan suatu barang yang mana pembayarannya bisa ditangguhkan atau bisa dicicil, bisa di awal. Bedanya dengan akad salam yaitu kalau akad salam bayarnya harus di depan, tapi barangnya ditangguhkan. Sedangkan akad istisna adalah barangnya belum ada, masih rancangan, namun pembayarannya bisa di depan, bisa dicicil, atau bisa full di akhir ketika penyerahan barang ke pembeli. Akad istisna juga sama dengan akad salam. Barang itu harus syar'i, harus halal. Kemudian spesifikasinya harus jelas. Dan penyerahan barangnya juga di akhir belakangan. Dan jika barang cacat dan tidak sesuai kesepakatan, maka ada 3 ketentuan, yaitu yang pertama, memberikan waktu kembali untuk pedagang menyelesaikan barang tersebut, dan yang kedua, akadnya dibatalkan, dan ketiga adalah refund atau minta uang kembali. Dan jika kualitas barang yang dikasih ke pembeli di atasnya, maka pedagang tidak boleh minta uang tambahan tidak boleh meminta uang tambahan dan harus dianggap itu sebagai hadiah. Contoh zaman sekarang yang pakai akad istisna yaitu adalah pembelian rumah. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu akad murabahah. Akad murabahah adalah sebuah akad untuk pembiayaan suatu barang atau transaksi pertukaran barang dan disertai dengan keuntungan. Akad ini memiliki 2 pihak yang terlibat. Yang pertama, pihak yang membutuhkan pembiayaan, dan pihak yang kedua yaitu pihak yang bisa membiayai barang tersebut. Akad murabahah, jika si A membutuhkan biaya untuk usaha, maka dia datang ke si B. Maka si B akan memberikan barang atau menjualnya untuk si A. Di sini terlihat ada pertukaran karena barang dengan uang, dan bedanya dengan riba. Kalau riba tidak ada barang ikut sertakan, hanya uang dengan uang. Praktek murabahah ada barang dan uang dan sepakat jual beli. Baik, kita masuk ke 3, yaitu akad mudorobah. Akad mudorobah adalah akad kerjasama bisnis kedua belah pihak, yaitu pihak pengelola usaha yang disebut dengan mudorib, yang kedua pihak yang punya modal yang disebut sahibul mal. Contoh, si A pengelola usaha, si B punya modal. Si B investasi uang ke si A untuk usaha, misalkan 10 juta. Nah, 10 juta tersebut akan dikelola si A untuk bisnisnya, dan si A juga dapat untung. Pada akhir tahun kesepakatan, maka si A mengembalikan modal pokok 10 juta tadi, dan keuntungan tadi akan dibagikan kepada si B sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, kesepakatan untung si A 40% dan si B 60%, maka si A akan memberikan keuntungan 6 juta ke si B. Nah, jika usaha rugi, maka si B akan menanggung kerugian tersebut. Misal, ketika 10 juta tadi yang dikasih ke si A dan dikelola, ternyata ada kerugian 2 juta, maka si B harus berlapang dada untuk menerima kerugian tersebut.
dan menerima uangnya kembali sebanyak 8 juta. Dan bukan berarti si A tidak rugi apapun, karena si A sudah rugi waktu dan juga rugi tenaga. Di mudorobah ini ada bagi hasil. Yang keempat yaitu musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sesuatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Apa saja yang bisa diijarahkan? Yaitu produk-produk jasa. Kita ambil contoh, si A menerima jasa pengetikan skripsi. Jadi yang dijual si A adalah jasa mengetik. Contoh lain, si B menyewakan mobil. Yang disewa adalah mobilnya. Manfaatnya, mobilnya bisa membawa seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Bukan si B menjual mobilnya, tetapi manfaatnya dialihkan menjadi pemilik penyewa pada durasi tertentu. Selanjutnya, apa saja sih rukun ijarah? Rukun ijarah itu ada 3. Yang pertama, pelaku akad, yaitu pemberi sewa dan penyewa. Yang kedua, objek akad, yaitu manfaat sewa atau jasa upah. Yang ketiga yaitu sighah, yaitu ijab kabul. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.